Diceritakan, Prabu Brahmosatopo di istana Gilingwesi dihadap Patih Brahmosadono, Aryo Brahmostuti, dan Aryo Brahmoyono. Mereka sedang membicarakan berita duka dari negara Wiroto, yaitu Dewi Indradi Permaisuri Prabu Basupati yang musnah kembali ke kahyangan, setelah melahirkan seorang putra bernama Raden Basumurti. Peristiwa ini membuat Prabu Brahmosatopo terkenang pada pengalamannya sendiri 15 tahun yang lalu, saat ia ditinggalkan istri pertamanya, yaitu Dewi Widati yang musnah kembali ke kahyangan setelah melahirkan 2 ekor bayi kambing. Prabu Brahmosatopo masih penasaran sampai sekarang, dan tidak dapat melupakan peristiwa itu, meskipun pernikahannya dengan Dewi Rojo tadi telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama Dewi Satapi. Ketika Prabu Brahmosatopo hendak berangkat mengunjungi negara Wiroto, tiba-tiba datang seorang raksasa bernama Patih Swolocolo, yang berasal dari negara Medang Sindulo. Patih Swolocolo ini datang untuk menyampaikan surat dari rajanya, yaitu Prabu Siwoloto yang ingin membalaskan dendam turun-temurun antara keturunan Batoro Kolo terhadap keturunan Batoro Brahmo dan Batoro Wisnu. Adapun Prabu Siwoloto merupakan putra Batoro Siwahoyo, atau cucu Batoro Kolo. Prabu Brahmosatopo menerima tantangan itu, maka Patih Swolocolo kemudian undur diri kembali ke perkemahan untuk melapor kepada rajanya. Diceritakan, Prabu Siwoloto di perkemahan dihadap Resi Swolodoro. Tidak lama kemudian Patih Swolocolo datang melapor, bahwa Prabu Brahmosatopo menerima tantangan Prabu Siwoloto. Prabu Siwoloto sangat senang. Ia kemudian memimpin pasukan Medang Sindulo berangkat untuk menggempur negara Gilingwesi. Di lain pihak, Prabu Brahmosatopo juga memimpin langsung pasukan Gilingwesi menghadapi serangan itu. Perang besar pun terjadi. Setelah bertempur beberapa hari, pihak Gilingwesi akhirnya terdesak dan tidak mampu lagi menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar. Prabu Brahmosatopo sekeluarga terpaksa mengungsi ke negara Medang Kamulan, untuk meminta pertolongan Sri Mohorojo Purwocondro. Prabu Siwoloto kini telah menduduki tahta negara Gilingwesi. Ia kemudian berunding dengan Patih Swolocolo dan Resi Swolodoro untuk melanjutkan rencana membalaskan dendam leluhurnya. Kali ini yang menjadi sasaran adalah Batoro Endro di kahyangan Suroloyo. Prabu Siwoloto dan Patih Swolocolo lalu berangkat memimpin bala tentara menuju ke Gunung Jamur Dipo, sedangkan Resi Swolodoro dan sebagian pasukan sisanya tetap berjaga di negara Gilingwesi. Diceritakan, di kahyangan Suroloyo, Batoro Endro sedang memimpin pertemuan para dewa. Tiba-tiba datang Patih Swolocolo yang diutus Prabu Siwoloto, untuk menyampaikan surat kepada pemimpin kahyangan Suroloyo. Batoro Endro menerima surat itu dan membaca isinya, yang berisi permintaan Prabu Siwoloto untuk dapat menikahi salah satu bidadari unggulan, yaitu Batari Wilutomo. Batoro Endro sangat marah dan langsung menolak lamaran itu. Karena keputusan sudah jelas, Patih Swolocolo lalu undur diri kembali ke perkemahan untuk melapor kepada rajanya. Prabu Siwoloto sendiri sangat senang mendengar lamarannya ditolak, karena hal ini bisa menjadi alasan baginya untuk menggempur kahyangan Suroloyo. Maka, ia kemudian mengerahkan pasukan raksasa yang langsung berhadapan dengan pasukan Dewata yang dipimpin putra-putra Batoro Endro, yaitu Batoro Citranggodo, Batoro Citroseno, Batoro Citroroto, dan Batoro Arjuno Wongso. Dalam pertempuran itu,
pihak raksasa berhasil membuat para dewa terdesak mundur, hingga berlindung ke dalam kahyangan dan mengunci rapat-rapat Kori Selomatangket. Batoro Endro kemudian mengheningkan cipta, memohon petunjuk Sang Hyang Pramesti Guru di kahyangan Jonggring Saloko. Tidak lama kemudian datanglah Batoro Narodo, yang diutus Batoro Guru untuk mencarikan jago bagi kahyangan Suroloyo. Adapun jago itu adalah cicit Batoro Brahmo yang terlahir Dampit, dan saat ini menjadi murid Begawan Rukmawati di Gunung Mahendro. Diceritakan, Begawan Rukmawati di Gunung Mahendro sedang menerima kedatangan para pemuka desa Bonosri, yang meminta petunjuk bagaimana caranya mendatangkan hujan. Sudah beberapa bulan ini, sawah dan ladang desa Bonosri dilanda kekeringan dan gagal panen. Begawan Rukmawati menyarankan pada mereka, untuk mengadakan sesaji yang harus dipimpin oleh 2 orang anak kembar Dampit, yaitu kembar laki-laki dan perempuan. Kebetulan Begawan Rukmawati memiliki 2 orang murid kembar Dampit, yaitu Raden Dukutoyo dan Dewi Srini, yang bisa membantu memimpin sesaji itu. Para pemuka desa Bonosri sangat gembira dan segera mohon pamit, sambil mengajak serta kedua muda-mudi itu pergi bersama mereka. Sesampainya di desa Bonosri, Raden Dukutoyo dan Dewi Srini segera memimpin sesaji sebagaimana yang telah diajarkan Begawan Rukmawati. Dewi Srini memasak bubur berbentuk butiran lonjong seperti lumut dan diberi nama bubur dawet. Kemudian diserahkan kepada Raden Dukutoyo untuk disebarkan ke tanah persawahan dan perkebunan. Setelah membaca beberapa mantra, tidak lama kemudian hujan deras pun turun mengguyur desa Bonosri, membuat seluruh penduduk merasa sangat senang dan bersukacita. Setelah hujan reda, tiba-tiba Batoro Narodo muncul dan langsung menyambar Raden Dukutoyo dan Dewi Srini. Melihat kedua muda-mudi itu hilang diculik, para pemuka desa Bonosri sangat ketakutan dan segera naik ke Gunung Mahendro, untuk melapor kepada Begawan Rukmawati. Begitu menerima laporan itu, Begawan Rukmawati segera mengheningkan cipta untuk mengetahui duduk permasalahannya. Setelah mendapatkan kejelasan, ia lalu terbang menyusul kedua muridnya itu, pergi ke kahyangan Suroloyo. Diceritakan, Batoro Narodo yang telah sampai di kahyangan Suroloyo, segera menghadapkan Raden Dukutoyo dan Dewi Srini kepada Batoro Endro. Tidak lama kemudian Begawan Rukmawati datang pula. Batoro Endro menjelaskan kepada bidadari pertapa itu, bahwa para dewata sangat membutuhkan bantuan Raden Dukutoyo, untuk menghadapi musuh kahyangan yang bernama Prabu Siwoloto. Begawan Rukmawati kemudian mempersilakannya, karena ia yakin pada kemampuan muridnya itu. Raden Dukutoyo kemudian maju ke medan pertempuran, memimpin pasukan dewata menghadapi pasukan raksasa negara Medang Sindulo. Pertempuran pun berlangsung sengit. Dengan cekatan, Raden Dukutoyo berhasil memukul mundur para raksasa itu dengan panah-panahnya. Mengetahui para prajuritnya terdesak, Prabu Siwoloto lalu terjun ke pertempuran menghadapi Raden Dukutoyo. Pertempuran seru kembali terjadi. Lagi-lagi, Raden Dukutoyo mendapatkan kemenangan, di mana ia berhasil membuat Prabu Siwoloto tewas kehilangan nyawa. Melihat rajanya terbunuh, Patih Swolocolo ketakutan dan melarikan diri dengan sisa-sisa prajurit raksasa yang masih hidup, meninggalkan kahyangan Suroloyo.
Bathara Endra sangat gembira menyambut kemenangan Raden Dukutoyo. Begawan Rukmawati sendiri merasa sudah tiba saatnya untuk menceritakan jati diri Raden Dukutoyo dan Dewi Srini kepada kedua muda-mudi itu. Begawan Rukmawati menjelaskan bahwa mereka berdua sesungguhnya adalah putra-putri Prabu Brahmo Satopo, Raja Gilingwasi, yang lahir dari permaisuri Dewi Widati. Sejak bayi mereka dibuang ke hutan oleh Dewi Rojotadi, sang istri kedua Prabu Brahmo Satopo, yang dilanda iri hati dan cemburu, serta menggantikan mereka dengan 2 ekor anak kambing. Begawan Rukmawati lalu menemukan dan mengasuh mereka berdua, hingga akhirnya sampai pada hari ini. Bathara Endra dan Bathara Narodo menyarankan agar Raden Dukutoyo dan Dewi Srini menemui ayah mereka di negara Gilingwasi. Akan tetapi, sebaiknya mereka menggunakan nama samaran terlebih dulu, dan jangan langsung mengaku sebagai putra-putri Prabu Brahmo Satopo, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Raden Dukutoyo hendaknya mengganti nama menjadi Bambang Parikenan, sedangkan Dewi Srini mengganti nama menjadi Endang Srini. Keduanya lalu mohon pamit menuju negara Gilingwasi. Mereka merasa sangat terharu saat berpisah dengan Begawan Rukmawati, yang selama ini telah merawat dan membesarkan mereka bagaikan ibu sendiri. Diceritakan, Prabu Brahmo Satopo telah kembali ke negara Gilingwasi dengan membawa bala bantuan dari negara Medang Kamulan, yang dipimpin Raja Capolo. Menghadapi serangan balasan itu, Resi Swolodoro dan para prajurit raksasa yang tidak ikut menyerang Kahyangan Suroloyo, merasa terdesak kewalahan. Prabu Brahmo Satopo akhirnya berhasil mengusir mereka pergi meninggalkan istana Gilingwasi. Tidak lama kemudian, datanglah Bambang Parikenan dan Endang Srini menghadap Prabu Brahmo Satopo, dan memohon supaya diterima mengabdi di negara Gilingwasi. Prabu Brahmo Satopo tertarik melihat kecantikan Endang Srini, yang membuatnya terkenang kepada Dewi Widati. Prabu Brahmo Satopo lalu bertanya, apakah gadis remaja itu istri ataukah saudara Bambang Parikenan? Pemuda itu menjawab bahwa Endang Srini adalah saudari kembarnya. Prabu Brahmo Satopo sangat senang dan menerima pengabdian Bambang Parikenan, namun dengan syarat Endang Srini harus diserahkan kepadanya untuk dijadikan sebagai istri. Pada saat itulah Bathara Narodo turun dari angkasa dan melarang Prabu Brahmo Satopo melanjutkan niatnya, karena Endang Srini tidak lain adalah anak kandungnya sendiri. Bathara Narodo menjelaskan bahwa Bambang Parikenan dan Endang Srini adalah anak kembar dampit yang dilahirkan Dewi Widati, namun dibuang ke hutan oleh Dewi Rojotadi karena cemburu. Kedua bayi itu kemudian ditukar oleh Dewi Rojotadi dengan 2 ekor bayi kambing. Setelah menceritakan semua kejadian dengan rinci, Bathara Narodo lalu undur diri kembali ke Kahyangan. Prabu Brahmo Satopo sangat bahagia bercampur malu. Ia bahagia karena bisa berkumpul kembali dengan kedua anaknya yang lama hilang, sekaligus malu karena kurang waspada dan hampir saja menikahi putrinya sendiri. Selain itu, ia juga sangat marah kepada Dewi Rojotadi yang telah memfitnah Dewi Widati. Namun, Bambang Parikenan dan Endang Srini memohon supaya sang ayah mengampuni kesalahan ibu tiri mereka itu. Prabu Brahmo Satopo mengabulkannya, tapi sejak saat itu ia menjadi enggan menyentuh Dewi Rojotadi. Prabu Brahmo Satopo lalu mengganti gelar Bambang Parikenan dan Endang Srini, menjadi Raden Parikenan dan Dewi Srini. Adapun gelar Bambang dan Endang, kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah Jawa, untuk dipakai sebagai nama depan pemuda dan pemudi, yang berasal dari pertapaan.